Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Baitur Rahman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai subuh pagi ini Allah masih memanjangkan umur kita, memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah dan beramal saleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, serta aman dan selamat dari azab nerakanya dan masuk ke dalam surganya dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi hidup lemah di masa tua. Jadi makin tua itu makin lemah, makin tua itu makin rentan, bahkan pada akhirnya sebatang kara, terbujur kaku di alam kubur sebelum dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya untuk ditanya sejauh mana mengenal sunnahnya, sejauh mana mengenal nabinya, rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan kuburan yang luas, kuburan yang indah, kuburan yang tenang, kuburan yang menyenangkan, karena berupa taman di antara taman-taman yang ada di surga, dengan istri yang lebih baik daripada istri yang ada di dunia, dengan suami yang lebih baik daripada suami yang ada di dunia, dengan tempat tinggal yang baik dari tempat tinggal yang ada di dunia, dengan keluarga yang baik dari keluarga yang ditinggalkan di dunia. Itulah harapan kita. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tua itu dalam akidah Islam adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi Allah menempatkan dalam tubuh kita itu penyakit, ada Tapi dalam waktu yang sama Allah juga menempatkan obatnya ad-dawa.
Maka kemudian penyakit dan obat itu apabila kemudian unggul yang namanya obat, maka itulah asyifa, kesembuhan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi obat cocok dengan penyakit, maka itulah kesembuhan. Obat dari Allah, penyakit pun dari Allah. Menghadapi penyakit sabar. Kemudian jika disembuhkan syukur. Ya. Masih ada ini? Sudah nggak ada ya? Iya. Kemudian tua. Ya. Tua adalah terjemahan dari kata kibar ya. Dalam Al-Quran itu. Syuyukh. Ya. Demikian pula haram dalam hadis. Ya. Jadi dalam Al-Quran tua itu pertama kibarun, yang kedua syuyukhun. Sedangkan dalam hadis itu haramun. Iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda mengingatkan umatnya bahwa tua sejatinya adalah penyakit. Jadi penyakit itu macam-macam, banyak banget. Ya. Tapi ada satu penyakit yang Allah sebut sebagai penyakit kibar, penyakit syuyukh, dan Rasul menyebutnya penyakit haram yang tidak dapat diobati, baik obat kimia ya, atau obat tradisional seperti jamu, atau obat herbal seperti bekam, madu, ya, pasdu, atau obat spiritual yang bernama ruqyah. Jadi orang tua itu nggak perlu diruqyah, nggak bisa diruqyah orang tua, ya, karena tidak ada obatnya. Ya, demikian pula ya, dengan obat-obat yang lainnya. Ya. Kemudian ada sabda Nabi SAW. Tadawau ya, hendaklah kalian semuanya itu berobat ya. Jadi berobat itu berarti mengikuti sunnah Rasul. Berobat itu mengikuti Rasul yang akan mengundang cinta Allah dan ampunan Allah ya. Tidak boleh kita membiarkan penyakit. Tidak boleh kita mengabaikan yang namanya sakit. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wadha'a lahu shifaan. Karena Allah itu tidak menempatkan suatu penyakit kecuali dalam waktu yang sama menempatkan pula obatnya untuk menyembuhkannya. Jadi tidak boleh putus asa ketika sakit. Sebab bisa sembuhnya itu cepat, ya, bisa sembuhnya itu lama. Ya. Seperti Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit yang sakitnya itu lama, sembuhnya itu lama, tapi dia sabar, ya, tidak pernah putus asa, bahkan tidak pernah mengeluh kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. Kecuali pada saat dia menyatakan keyakinannya di hadapan Allah bahwa Allah yang bisa menyembuhkannya dan Allah bisa menjauhkannya dari gangguan setan. Sebab Nabi Ayub itu sakitnya bukan sembarang sakit. Sakit diganggu oleh setan itu, oleh jin-jin jahat, iblis laknatullah. Pertama diganggu dengan hartanya. Nabi Ayub lulus karena dia hadir ke dunia tanpa membawa harta. Diuji dengan anaknya. Dia juga lulus karena dia yakin dan dialami sendiri
hadir ke dunia itu awalnya tanpa siapa-siapa. Ya. Jadi tidak bawa apa-apa, ya. Tidak bersama siapa-siapa, sendiri. Ya. Baru kemudian diuji dengan dirinya, ditiupkan ke dalam tubuhnya oleh setan, kemudian dia sakit dengan sakit yang luar biasa. Ya. Hanya istrinya yang bisa mendampinginya, karena istri adalah istri yang saleh, membantu dalam urusan ma'isyah, ya, urusan dakwah, urusan tarbiyah, urusan ibadah, bahkan urusan jihad fi sabilillah, dan juga termasuk selalu mendampingi ketika suami dapat musibah. Itulah istri Nabi Ayub alaihissalam. Dan Allah anugerahkan obat yang sangat mudah, obat yang sangat murah, dan obat yang sangat mujarab, yaitu air, yang sekarang digunakan sebagai salah satu terapi pengobatan yang disebut hidroterapi. Ya. Ghaira da'in wahidin. Dari sekian banyak penyakit, ya, ada satu penyakit yang Allah tidak menempatkan obatnya. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwa? Ya. Apa itu? Ya. Penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau kata Rasul, al-haram, penyakit tua. Ini hadis riwayat Ahmad dari Usamah bin Syarif radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sakaratul maut. Sakaratul maut itu nggak ada obatnya. Sakaratul maut itu, ya, saat dimana nyawa berpisah dengan raga, meninggalkan dunia yang fana ini, bahkan meninggalkan semua yang dicintainya, dikaguminya, dipujanya, bahkan dikultuskannya. Ya. Apa kata Allah? Kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali jangan melakukan perbuatan maksiat, memiliki keyakinan yang salah tentang hari kiamat. Apabila nafas seseorang, ya, kullu nafsin, setiap yang bernafas, ya, itu akan merasakan mati. Di antaranya saat sakaratul maut, ya, di mana nafas seseorang telah mendesak naik sampai ke kerongkongan. Ya. Kalau angin duduk kan sampai jantung, ya, angin duduk itu sampai jantung. Tapi ini sakaratul maut yang Allah sebut at-taraqi, ya, napas naik ke kerongkongan. Wakilah dan dikatakan kepada orang yang sedang sakaratul maut itu, man raqa, ya, siapa yang bisa meruqyah? Ya. Gak bisa dibacakan ayat kursi, gak bisa dibacakan surat Al-Baqarah, gak bisa dibacakan surat Yasin. Yang bisa adalah talqin, bukan taklim. Ya. Orang yang sakaratul maut gak bisa ditaklim, ya. Bisanya ditalqin. Itu pun harapannya sedikit, karena ada kaitannya dengan perilaku gaya hidup waktu di dunia. Ya. Siapa yang bisa meruqyah? Nggak bisa. Ya. Yang bisa cuma talqin. Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu dia mulai sadar, bahkan yakin itulah al-firaq, ya, saat perpisahan dengan semua yang dekat dengannya, dengan semua yang mencintainya, dengan semua yang dicintainya. Ya. Jadi kalau sakit biasa, orang kadang-kala nggak sadar dia bakal mati, apalagi sampai yakin bakal mati. Ya. Ya. Bahkan yang nengoknya juga kadang-kala menjenguk orang sakit, ya, tidak merasa bahwa dirinya juga akan sakit dan akan mati. Malah lagi nengok orang sakit makan-makan. Ya, ada itu.
Kita tidak boleh makan-makan di tempat orang sakit. Bersukacita, bersukaria, bergembira, di antaranya dengan makan-makan, minum-minum, ya, di dekat orang yang sedang sakit. Ya, itu bukan takziah namanya. Itu namanya tahniah. Ya. Ya. Tapi kita kepada orang yang sakit wajib membawa sesuatu yang orang sakit itu mau dan tidak dilarang oleh dokter. Ya. Biasanya bawa buah-buah. Ya. Kemudian watafatis bisa dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kenapa? Karena sakit ya, dan takut yang luar biasa. Jadi tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut yang dialami oleh manusia selama hidupnya kecuali saat sakaratul maut. Dan kemudian kehidupan setelah mati itu lebih menakutkan, lebih menyakitkan dibandingkan dengan sakaratul maut. Makanya jangan bermain-main dengan kematian. Jangan bermain-main dengan yang namanya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Ya Allah, ringankan, mudahkan bagi kami saat kami mengalami sakaratul maut. Selamatkan kami dari yang namanya neraka. Mudahkan kami, ampuni, maafkan kesalahan kami ketika kami saat dihisab. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni orang-orang yang beriman, terutama pada saat hisab ditegakkan. Kenapa ila rabbika yauma idzinil masaq? Karena sakaratul maut itu sejatinya orang itu akan dimatikan, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihalau itu, dihalau ruhnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa oleh dua malaikat, ya, baik yang kafir maupun yang iman, yang salih maupun yang salah. Dibawa naik menghadap Allah sebelum dimasukkan kembali ke alam kubur, ke dalam jasadnya. Kemudian dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, didudukkan untuk ditanya tentang sejauh mana dia kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan jauh-jauh, jangan ditinggalkan ketika orang sedang sakaratul maut. Sebab itu saat yang menentukan apakah dapat surga atau dapat neraka. Kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah yang bernama talqin syar'i itu, maka dakhala jannah, pasti masuk surga. Ya. Cuma 4 kata, la ilaha illa dan Allah. Ya. Tapi kemudian biarlah ya, tua, nggak jadi masalah tua itu. Ya. Tapi harus kuat. Ya. Tua tapi kuat. Kuat kaki melangkahkan ke masjid, ya, kuat lisan berzikir kepada Allah, ya, baca Al-Quran, baca Al-Hadis, baca kitab-kitab yang Islami, ya, ya. Kuat mendengarkan kajian-kajian, kuat melihat, ya. Gak apa-apa tua juga. Saya punya kakek, ya, 100 tahun lebih umurnya, tapi jalannya masih tegak, ya. Bicaranya masih jelas, matanya, penglihatannya, kemudian pemikirannya masih hebat. Ya, kuncinya ada 3. Pertama, dia tidak pernah lepas dari Al-Quran. Ya. Yang kedua, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan yang ketiga, dia tidak pernah kedahuluan bangun oleh air. Jadi bangunnya dia
lebih dulu daripada bangunnya air. Air belum bangun, ya, dia bangunkan dengan cara mandi. Mandi jam 2, mandi jam 3. Jadi lewat jam 12 bagus untuk mandi. Segar itu insya Allah. Ya, saya pernah tuh di puncak gunung, ya, itu acara ta'aruf, ya, dinginnya luar biasa. Teman-teman nggak mau mandi, ya, jangankan tahajud, mandi juga nggak mau, saking dinginnya. Saya keluar, baca surat Ali Imran ayat 1, ayat dari mulai inna fi khalqis samawat sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru dan selanjutnya, sambil menatap langit yang penuh dengan bintang yang sangat indah. Ya. Mandi itu. Dan ternyata Allah menciptakan badan kita tuh seimbang, adil. Ya, kalau kita mandi air dingin, maka kemudian badan kita jadi hangat. Ya, mengeluarkan panas dari dalam itu. Jadi nggak kedinginan, malah jadi segar. Coba aja. Apalagi setelah itu kita sholat malam, qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, tutup dengan istighfar. Ya. Oleh karena itu dapatkan kebaikan dan cinta Allah di masa tua dengan apa? Menjadi mukmin yang kuat, kuat segalanya, ya, kuat ekonominya, ya, kuat fisiknya, ya, dan lain sebagainya. Al-mu'minul qawi khairu wa habbu ilallah minal mu'minina dhaif, kata Allah. Orang yang beriman yang kuat, bukan yang lemah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan minal mu'minil dhaif, ya, orang yang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, ya. Dan orang yang beriman yang punya kekuatan itu lebih baik dalam segala hal, ya. Jadi semuanya itu baik bagi orang yang beriman dan punya kekuatan. Tapi semuanya buruk, jahat, ya, fitnah, kacau, ya, huru hara dan sebagainya. Kalau apa? Kalau kekuatan tanpa didampingi dengan keimanan. Orang kuat, hebat, gagah, ya, sakti, mandraguna, tapi nggak beriman. Pasti nongkrongnya itu di terminal, nongkrongnya di pasar, bukan di masjid. Ya. Kalau jadi penguasa yang zalim, yang kerjanya mencelakakan rakyatnya. Ya. Jadi penting kekuatan yang dilandasi dengan keimanan. Kata Rasul, wa fi kullin khair. Orang yang beriman yang kuat itu dalam segala halnya adalah baik. Diuji dengan yang menyenangkan, dia syukur. Syukur itu baik. Diuji dengan yang tidak menyenangkan, dia sabar. Sabar itu baik. Dan itulah iman yang menakjubkan. Rasul kagum dengan orang yang beriman yang seperti itu. Ini berapa tahun umurnya ya? Jadi tua, kuat. Bukan hanya fisiknya, imannya kuat, Islamnya kuat, ihsannya kuat, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, syariahnya kuat, akhlaknya kuat. Nah, bagaimana caranya agar menjadi mukmin yang kuat? Ini ada kuncinya. Paling tidak ada 5 kunci agar menjadi mukmin yang kuat sehingga hidup ada dalam kebaikan, ada dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tidak malas, tidak malas. Jadi tetap semangat terhadap sesuatu yang bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, semangat, jangan loyo. Ya, kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uk. Salah satu ciri orang yang beriman yang kuat itu dia semangat terhadap apa yang akan memberi manfaat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya, perbanyak 3 O, ya, di samping 3 M. Ada 3 O, ada 3 M ya. Kalau 3 M apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau orang sudah tua, ya, maka 3 M plus 3 O. Ya. Olah zikir, ya. Olah zikir. Banyak berzikir. Khusyuk dalam berzikir. Olah fikir, ya.
Banyak berpikir, jangan banyak melamun, jangan banyak menghayal, cepat tua itu, ya, cepat lemah. Ya, kalau kita sedang melamun, alihkan ke zikir. Sedang melamun, alihkan ke berpikir. Ya. Kemudian olahraga. Ya. Dan olahraga yang paling sehat, paling murah itu adalah jalan kaki. Ya. Dan ternyata jalan kaki itu disunahkan ketika kita pergi ke masjid. Kanan mengangkat derajat, kiri menghapus dosa. Yang kedua ketika mengantar jenazah. Sekarang sudah jarang ya mengantar jenazah jalan kaki. Itu sunnah itu. Ya. Apalagi kuburan di sini dekat atau jauh? Ya. Padahal jalan kaki itu sehari harus berapa katanya? 10.000 meter ya. Jadi 10 kilo ya. Ya. Kalau bapak rumahnya jauh bolak-balik ke masjid berarti 10 kali balik. Nah 1 kali ke masjid itu 1 balik berapa meter tuh? Nyampe nggak 10 kilo? Kan nggak nyampe ya. Ya. Jadi setiap ada kesempatan untuk jalan kaki, ya. Yang rumahnya dekat jangan langsung ke masjid, muter dulu, nyamperin orang-orang yang sholat berjamaah di Baitur Rahman, samper satu persatu. Ya. Kalaupun dia tidak ke masjid, kita sudah dapat pahala dakwahnya. Ya. Jadi ketuk pintunya, ketuk jendela kamar tidurnya, ya. Bangun, gitu kan? As-salatu khairum minan naum. Ya. Ya. Iya katanya tuh, duluan, tapi nggak datang. Ya. Ya. Dapat itu pahala dakwahnya. Atau habis sholat malam kan, menjelang subuh, setelah istighfar, punya rizki dari Allah, muter cari tetangga yang kira-kira ya, berhak mendapatkan rizki itu. Ya, ketuk pintunya, assalamualaikum, alhamdulillah, saya dapat rizki dari Allah. Ya. Ini sedekah, infak atau zakat, sebutkan. Sebab doanya lain, doa infak, doa zakat, doa sedekah lain. Ya, insyaallah kita bahas nanti. Ya. Jadi perbanyak 3O di samping 3A. Olah zikir, olah fikir, olahraga. Ya. Ini masih ada nggak orangnya? Ya? Sudah tidak ada ya. Namanya Bob Sadino. Ya. Salah satu ciri khasnya tidak pernah pakai celana pendek. Gitu. Ya, celana panjang ya. Sampai menghadap presiden pun dia tidak pakai celana panjang. Ini ada pesan. Ya, walaupun orangnya sudah mati, tapi pesannya masih bisa kita baca. Ya, ini hikmah dibalik yang namanya medsos. Ya. Kita bisa sedekah jariyah lewat nasihat kita, lewat ilmu kita. Ya. Tidak ada kenyamanan di masa tua bagi orang yang malas di masa muda. Sebab ada pepatah yang menyesatkan. Muda kaya raya, ya apa muda kan? Ya muda sukacita, tua kaya raya, ya, mati masuk surga. Itu salah tuh. Ya. Gitu. Jadi kalau hidup mau nyaman, kuncinya tinggalkan yang namanya malas. Bahkan malas itu satu sifat di mana Rasul menganjurkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Berat itu menghadapi malas itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhamiddain wa ghalabati rijal. Berlindung kepada Allah dari bingung, sedih, malas, pelit, pengecut, ya. Kemudian terlilit utang sampai dijajah oleh bangsa lain. Ya, terlilit utang, punya utang gak mampu bayar, dolidain. Akhirnya apa? Ghalabati rijal, dikalahkan oleh orang lain, bangsa lain, negara lain. Ya. Kemudian tidak sombong, ya, tidak sombong. Mentang-mentang pengalamannya ya, sudah banyak, gitu ya. Gelarnya sudah numpuk, nggak boleh sombong.
Selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, amal soleh dan doa. Apalagi ada tiga amalan tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat banyak. Dan di sanalah kita harus tawadhu. Tidak boleh sombong, rendah hati. Apa? Pertama berzikir. Yang kedua bersyukur. Dan yang ketiga beribadah dengan baik. Itu butuh yang namanya ma'unah. Ya. Butuh yang namanya pertolongan Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan baik. Makanya wasta'in billah. Ya. Dan kemudian wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun ila alal khashiin. Minta tolong kepada Allah dengan dua cara. Pertama sabar. Ya. Ya. Karena pertolongan Allah itu ada dua. Pertama mu'ajjal, segera itu. Ya. Yang kedua mu'ajjal, agak lambat itu. Ya. Yang ketiga mudakhar, sampai mati nggak dapat pertolongan Allah. Ya. Tapi kemudian di akhirat dia mendapatkan syafaat dari Allah. Mati bawa iman tapi tidak bawa amal soleh, atau bawa amal soleh tapi bawa yang namanya dosa, dapat pertolongan Allah. Termasuk orang yang diabsen oleh Rasul di alam mahsyar, namanya disebut dan tidak jadi masuk neraka. Ya. Oleh karena tidak boleh kita bosan berdoa. Ya. Karena mengetuk pintu rumah orang pun belum tentu satu kali diketuk langsung dibuka. Ya. Itulah berdoa, mengetuk. Ya. Ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wassalat, jangan lupa sholat. Sebab sholat itu intinya pertama berzikir kepada Allah, yang kedua berdoa kepada Allah. Banyak itu doa-doa yang kita lantunkan lewat sholat. Dan ternyata sholat itu ya dibuka dengan zikir Allahu Akbar. Itu zikir yang paling banyak. Ditutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu inti sholat itu. Ya. Jadi ngapain kita sholat kalau tidak berzikir kepada Allah? Di dalam sholat kita ingat yang lainnya. Dan buat apa kita sholat kalau kita tidak berdoa kepada Allah SWT? Ya, itu orang sombong. Orang sombong itu pertama orang yang tidak beribadah kepada Allah. Orang sombong itu ibadah kepada Allah tapi tidak berdoa kepada Allah. Orang yang sombong itu ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan orang sombong itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian menerima kebenaran dari Allah, tapi suka melecehkan, meremehkan, menyepelekan, menghina orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata sholat itu bukan pekerjaan yang mudah dan ringan. Sholat itu pekerjaan yang berat dan susah, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Bukan hanya menundukkan pandangan, menghadirkan hati, memahami arti dan maksud dari bacaan salat dan gerakan salat, tapi khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin ya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Ya, akan bertemu dengan Allah. Jadi sholat itu latihan bertemu dengan Allah. Gitu. Makin senang ya, berada di sisi Allah ketika bertemu, ya makin lama sholatnya. Ya. Kemudian wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin ya, bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Sakit enggak lama, sehat juga enggak lama. Tapi Allah kasih dan sayang ngasih sehat lebih lama daripada sakit. Ya. Tua juga enggak lama, tapi kasih sayang Allah ngasih masa muda lebih lama daripada masa tua. Ini yang wajib disyukuri. Ya. Jadi kita akan kembali kepada Allah, baik ketika senang maupun ketika susah, ketika lapang maupun ketika sempit, ketika kaya maupun ketika miskin, ketika
Apa? Ketika jadi pejabat ataupun jadi rakyat, ketika kerja ataupun pensiun, saatnya dipanggil oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Ya. Banyak berdoa kepada Allah, banyak menangis kepada Allah di saat baca Quran, di saat berzikir kepada Allah, ya, di saat sholat, di saat ingat terhadap dosa-dosa kita. Perbanyak menangis, ya. Karena menangis itu ada yang disyariatkan itu. Menangis itu ada yang dinilai ibadah. Di antaranya menangis ketika apa? Ketika ingat terhadap dosa-dosa. Ketika zikir seorang diri di tempat yang sepi. Insya Allah di alam mahsyar yang mataharinya banyak, mataharinya dekat, dia tidak akan merasakan panas, apalagi sampai berkeringat, merasa adem, sejuk dan teduh. Ya, amin. Kemudian tidak lemah, ya, tidak lemah. Ya. Jadi sahabat Rasul, wala ta'jaz, ya. Dan kamu jangan lemah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berdoalah kepada Allah agar tetap sehat dan afiat tanpa maksiat. Jadi sehat saja nggak cukup, tapi harus afiat. Sehatnya digunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Ini doa yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi sehat dan afiat dalam maaf Allah, ya, adalah pertama, ya, dalam agama, ya. Agama harus sehat walafiat. Yang kedua dunia juga harus sehat walafiat. Keluarga harus sehat walafiat. Demikian pula harta, ya. Bagaimana harta supaya sehat dan afiat? Gunakan dengan cara yang benar. Kalau bisa banyak menitipkannya kepada Allah, ya. Kenapa? Ya. Karena wama indakum yanfad. Harta yang ada pada kalian itu bakal habis itu. Kalau tidak habis pun ditinggalkan, dijadikan warisan itu. Tapi wama indallah, apa yang ada di sisi Allah, zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, wasiat dan sebagainya, bakin nggak bakal hilang, tetap ada itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini ibu-ibu ada yang bisa nggak? Ya. Olahraga, ya. Jadi olah zikir, olah fikir, olahraga, sehat, afiat. Insya Allah. Ada orang yang subuh dia lari, pengen apa? Pengen sehat, pengen kuat, tapi nggak sholat subuh. Dia nggak ingat, dia lupa bahwa yang punya sehat siapa, yang maha kuat itu siapa, yang ngasih kekuatan siapa, ya itu. Jadi tidak banyak angan-angan, tidak banyak berandai-andai. Wa in asobatka syai'un, ya, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jadi jika musibah menimpamu, kata Rasul, jangan berkata, kalau aku tidak berbuat seperti ini, tentu aku tidak akan begini dan begitu. Jangan, udah, Masya Allah, qadarullah, semuanya kehendak Allah, semuanya takdir Allah. Jangan pakai jika dan kalau, jangan itu. Itu tandanya panjang angan-angan, lemah keyakinan. Nah ini, itu banyak orang yang sudah pensiun, ya, itu bikin grup ngelamun. Nggak tahu ini siapa ketuanya, ya. Ini sedang melamun, berandai-andai secara berjamaah. Nggak tahu berapa derajat itu pahalanya. Tidak ragu, yakin bahwa apapun yang terjadi adalah kuasa dan kehendak Allah. Tadi Masya Allah, ya, qadarullah, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, ya. Yang terjadi itu hanya yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid. Dalam surat Al-Buruj, Allah melakukan, tidak pernah berhenti, terus menerus apa yang dia inginkan, dia kehendaki, ya. Jadi yang kita alami sekarang itu kehendak Allah, ya.
Gitu. Ya, ini sampai di sini berarti ya. Jadi tidak menerima perbuatan setan. Ya, walakin kul qadarullah wa masyaallah wa masya'a fa'ala. Fa inna law tuktahu amalus syaitan. Ya, tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah. Jadi qadarullah atau qadarullah. Dan Allah berbuat apa saja yang dikehendaki, masya Allah. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu terus beribadah sampai mati menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahlah kepada Allah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yang disebut mati atau ajal. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan silakan.